2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan yang gak kalah heboh, serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Sampai saat video ini dibikin udah ada ratusan orang meninggal dari ribuan pasien yang ketularan yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus nambah. Oke, pertanyaannya, jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget. Karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya, mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan. Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Bukan yang nipu-nipu biar keluarga bisa tinggal di rumah bagus, tapi biar sederhana bisa kita anggap kayak gitu. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar nggak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya nggak sehat bakalan ada potensi meninggal. Tapi dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tapi nggak cuma nular dari hewan, kan yang bikin lebih serem, sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Karena makin menggila, pemerintah Tiongkok sampai ngebatasin orang-orang di Wuhan untuk nggak boleh keluar masuk kota, biar bisa nekan persebaran virusnya. Orang-orang pinter dari berbagai belahan dunia pun ikut bantuin Tiongkok untuk terus neliti dan ngembangin obat untuk virus ini. Ngomong-ngomong soal antivirus, coronavirus bukan penyakit pertama yang jadi wabah dan infeksiin banyak orang di seluruh dunia. Ada penyakit Ebola dan Zika juga sempat viral beberapa tahun lalu. Untuk yang penyakit pernapasan pun, kita udah pernah berhadapan sama SARS di tahun 2002 dan MERS di 2012. Kedua virus itu pun nyebar ke manusia dari binatang. Dan lewat rentetan penelitian, kita selalu berhasil nemuin antivirus untuk melawan mereka. Nah, kalau dibandingin sama kasus-kasus lama yang mirip, coronavirus yang sekarang sebenarnya nggak makan korban sebanyak itu. Misalnya kalau kita bandingin sama kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip coronavirus yang sekarang, tingkat kematiannya itu jauh lebih kecil. Meskipun begitu, tetap aja kita mesti siaga 45. Sambil nunggu antivirusnya ditemuin, kita sendiri bisa ikut ngelawan coronavirus dengan seenggaknya ngejaga diri kita biar nggak kena penyakitnya. Caranya gimana? Sama kayak berlindung dari flu biasa. Sering cuci tangan, tutup area mulut waktu batuk atau bersin, dan jaga jarak dari orang yang lagi sakit. Untuk sekarang, kita di Indonesia mungkin masih aman dari virus satu ini. Tapi faktanya banyak yang gak bernasib sama, termasuk ratusan mahasiswa dan warga Indonesia yang lagi ada di sana. Dan kita juga perlu terus waspada biar gak kemakan berita-berita palsu yang udah gak kehitung jumlahnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Latifatul Zahra, mahasiswa baru jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video sosialisasi tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Kawan-kawan, pandemi COVID saat ini masih belum berakhir. Dalam upaya pencegahan dan menekan laju penyebaran virus corona ini, marilah kita bersama-sama menerapkan protokol kesehatan. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona ini tidaklah mudah. Namun, berbagai upaya dilakukan oleh para ahli dan para penduduk global untuk mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang secara bertubi-tubi ini. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona.
Protokol kesehatan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah 5M. Nah, apakah kalian tahu apakah 5M itu? Berikut merupakan penjelasan tentang 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk menjaga penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan lainnya seperti hand sanitizer yang setidaknya memiliki kadar alkohol sebesar 60%. Apalagi sebelum kalian memasak, sebelum kalian makan, setelah kalian menggunakan kamar mandi, dan setelah kalian menutup hidung saat bersin atau batuk. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang lebih dikenal dengan istilah WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sakit, bukan orang-orang yang sehat. Namun, virus corona yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan kita bisa berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Teman-teman, corona itu menginfeksi orang nggak langsung bikin dia sakit atau bikin dia mengeluarkan gejala. Bisa aja ada orang yang sudah terpapar corona tetapi dia belum terdeteksi dan keluar tidak menggunakan masker, lalu dia menularkan virus ke kamu. Atau justru mungkin kamu, naudzubillah ya, kamu sudah terinfeksi virus corona dan kamu belum terdeteksi lalu keluar dan menyebarkan virus tersebut ke orang di sekitar kalian. Apalagi jumlah tes deteksi corona saat ini masih belum maksimal, yang berarti banyak banget orang seantero Indonesia ini yang mungkin sudah terpapar virus corona tetapi belum terdeteksi. Nah, tunggu. Apakah benar memakai masker bisa mencegah penyebaran virus corona ini? Meskipun gak 100% efektif, tapi masker bisa banget ngebantu menekan penyebaran. Ya, saking kecilnya ukuran virus corona ini sebenarnya masker nggak bisa melindungi kita dari orang yang sakit. Tapi tunggu, fungsi masker adalah melindungi orang lain dari kita yang mungkin terpapar virus corona. Karena sebenarnya virus corona itu tersebar melalui percikan-percikan air liur yang di situ masker bisa ngebantu banget untuk menghalangi mereka. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Hindari kontak fisik dengan orang lain, seperti berjabat tangan, berpelukan, apalagi bercipika-cipiki. Kalau bisa, jangan berpergian ke tempat-tempat umum. Usahakan bekerja di rumah. Kalau tidak memungkinkan, juga jangan berkeluh kesah. Yang penting, kita tetap menjaga kesehatan dan transmisi selama perjalanan. Kalau harus naik kendaraan umum, usahakan mencari tempat duduk di tempat yang tidak berkerumun dan ingat, selalu terapkan social distancing selama dalam perjalanan maupun dalam pekerjaan. Ya, sedih deh, gak bisa ketemu teman, gak bisa ketemu pacar. Eits, tunggu dulu. Menjaga jarak bukan berarti putus hubungan loh. Sekarang sudah ada telepon, bahkan ada video call, yang disitu bisa banget memudahkan kalian dalam berkomunikasi. Jadi, daripada kita berkumpul-kumpul dan menyebarkan wabah, lebih baik kita waspada. Tenang aja, ini hanya sementara, demi kebaikan kita bersama. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan salah satu protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan ketika berada di luar rumah. Semakin banyak dan semakin sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona ini semakin besar. Oleh sebab itu, hindari tempat-tempat keramaian, terutama bila kalian sedang sakit atau berusia 60 tahun di atas 60 tahun. Karena menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Apakah mobilitas itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mobilitas adalah berpindah-pindah tempat, baik sendiri atau secara berkelompok. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar, maka semakin tinggi pula kemungkinan kalian terpapar virus corona. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meskipun kalian sehat dan tidak memiliki gejala apapun, bukan berarti kalian pulang dengan keadaan yang sama. Karena
virus corona ini bisa menyerang orang dengan amat sangat cepat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang protokol kesehatan 5M. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi. Kawan-kawan, vaksinasi adalah momen yang sangat penting. Momen ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengakhiri COVID-19 ini. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang yang berada di sekitar kita. Di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya menyediakan vaksin yang teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, para ahli, serta otoritas dari negara kita, yaitu Badan POM. Tentunya vaksin ini dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahapan uji coba. Vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Pemerintah menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas, dan kita juga dihimbau untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M agar kita dapat bersama-sama mengakhiri pandemi virus corona ini. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Sekian dari saya, Latifatul Zahro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.